Saya terus terang kecewa betul itu dengan tokoh-tokoh tua macam Pak Hendro dan lain-lain. Kerjaannya itu gangguin orang Islam terus. Wah, ini orang mau bikin negara khilafah. Khilafah apa? Khilafah itu konsep. Ada dalam Al-Quran. Itu benih. Mau jadi kerajaan oke. Nggak ada bentuk negara dalam Islam. Mau jadi kesultanan oke. Mau jadi republik oke. Mau menjadi federasi oke. Mau jadi apapun oke. Khilafah itu benih. Khilafah itu artinya tanggung jawab. Pertanggungjawaban. Kita ini mengurusi sesama itu adalah pertanggungan. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Kata Tuhan ngomong sama malaikat, saya mau turunkan manusia ini sebagai khilafah. Sebagai khalifah. Tuhan yang ngomong begitu. Maksudnya manusia ini dilengkapi oleh Tuhan sebagai fi ahsani taqwim, diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, akalnya, budinya luar biasa semua. Dikasih tanggung jawab ngurus manusia ini. Supaya manusia tahu bahwa ada konsepsi pertanggungjawaban di antara mereka. Dan terjadilah itu. Sepanjang sejarah sudah terbentuk. Tiba-tiba sampai di Indonesia hari ini, ada yang ingin memecah belah kita. Nah, disinilah sebetulnya letak gagal pahamnya Fahri Hamzah. Dia tidak bisa membedakan antara khalifah dengan khilafah. Khalifah di dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 30 jelas ini bicara tentang Nabi Adam dan peran semua anak cucu Adam, yakni segenap umat manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Kalau kita baca berbagai macam tafsir, kata khalifah ini menunjukkan peran umat manusia ketika diciptakan Allah di muka bumi ini sebagai wakil Allah dalam mengelola bumi ini. Ini peran manusia sekaligus kemuliaan manusia atas makhluk-makhluk yang lainnya. Sedangkan konsepsi khilafah yang sedang dipersoalkan tersebut adalah khilafah dalam konsepsi Hizbut Tahrir. Khilafah dalam konsepsi Khilafatul Muslimin. Di mana khilafah dalam konsepsi mereka adalah adanya kepemimpinan umat Islam secara internasional. Bahkan mereka mengatakan bukan cuma umat Islam. Mereka menginginkan dunia internasional ini dipimpin oleh kekhilafahan Islam. Semua negara-negara baik muslim atau non-muslim ada di bawah kekhalifahan tersebut. Kemudian dunia internasional dengan adanya negara-negara misalnya NKRI, kemudian Malaysia, negara-negara Arab, negara-negara Eropa, termasuk negara-negara Amerika, masing-masing negara ini berinduk kepada satu kepemimpinan, yakni khilafah internasional. Ini sebetulnya yang sedang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir. Sekaligus juga yang sedang diperjuangkan oleh Khilafatul Muslimin yang belakangan sedang ditindak oleh Kepolisian Republik Indonesia. Nah, sekarang kita berbicara dengan nalar yang sehat, nalar yang waras. Mungkinkah adanya kekhilafahan internasional di mana semua negara, baik negara yang mayoritas muslim atau mayoritas non-muslim, di bawah satu kepemimpinan? Baik, sekarang kita pertanyakan kembali kepada Fahri Hamzah. Kita pertanyakan kembali kepada Hizbut Tahrir, tokoh-tokoh mereka atau Khilafatul Muslimin. Mungkinkah ada khilafah internasional di mana semua negara ada di bawah kekhilafahan tersebut? Khilafah dalam konsepsi Hizbut Tahrir maupun Khilafatul Muslimin itu menuntut baik negara muslim ataupun negara non-muslim ada di bawah mereka. Di warga negara khilafah tersebut baik yang muslim atau non-muslim. Dan khilafah ini tidak bisa bersifat lokal, nggak bisa bersifat hanya di Lampung saja, lokalistik, tidak bisa bahkan hanya di Indonesia saja, tapi internasionali. Mereka menyebutnya syumuliyah. Apakah ini mungkin terjadi? Ini kan mustahil terjadi. Ini sebetulnya logika yang betul-betul tidak dipahami. Nah, mengapa kemudian kita menganggap khilafah ini berbahaya? Khilafah ini berbahaya karena ini ideologi transnasional. Dia akan membahayakan nasionalisme kita. Dia akan membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia. Dikarenakan kalau kita ingin mendirikan khilafah, maka kita harus membubarkan negara kita terlebih dahulu. Saya ulangi lagi. Siapapun yang hendak mendirikan khilafah, maka konsekuensi logisnya, dia akan membubarkan negara kita. Inilah letak ancamannya. Jadi ketika kita punya kekhawatiran akan gagasan khilafah,
Ini bukan tidak ada sebab. Sebab utamanya adalah ketika gagasan khilafah ini masif diterima, maka ada tuntutan untuk membubarkan negara ini. Oke, kalau mereka mampu melakukan semudah itu. Tapi ketika ini terjadi dan muncul kelompok-kelompok perlawanan yang mengatasnamakan cita-cita menegakkan khilafah ini, melakukan pemberontakan di negara kita, maka yang akan hancur adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Coba kita lihat Suriah, Yaman, misalnya Irak, Libya, dan lain sebagainya. Gara-gara kelompok-kelompok semacam ini, negara itu menjadi hancur. Perang saudara yang tidak berkesudahan. Apa mungkin kita menginginkan Republik Indonesia ini terjadi yang sedemikian rupa? Ini yang menjadi pertimbangan bagi kita semua. Kemudian yang berikutnya, memang khilafah ini sesuatu yang memang tidak diperintahkan. Tidak ada satupun perintahnya dalam Al-Quran dan hadis yang memerintahkan kita untuk menegakkan khilafah. Ini mesti menjadi catatan bagi kita semua. Artinya jangan ngotot untuk memperjuangkan sesuatu yang memang tidak diperintahkan. Saya ulangi lagi, jangan ngotot untuk memperjuangkan sesuatu yang memang tidak diperintahkan. Kemudian yang berikutnya lagi, ada konsep khilafah dalam sejarah Islam. Kita ambil contoh misalnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-khilafatu fi ummati 30 sanah. Kekhilafahan di tengah-tengah umatku itu berlakunya hanya 30 tahun. Tsumma mulkun, habis itu kerajaan. Nah, kekhilafahan yang disebutkan oleh Nabi ini adalah zaman Khulafaur Rasyidin. Yakni Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun, kemudian Ali 6 tahun, pas 30 tahun. Tsumma mulkun, setelah itu kerajaan. Jadi adanya kekhilafahan pun dalam kesejarahan Islam, itu pun di zaman Khulafaur Rasyidin. Dan kita berhitung apakah Khulafaur Rasyidin itu bersifat internasional, menguasai semua negara? Kan tidak. Kekhalifahan Abu Bakar masih terbatas, kemudian Umar, Utsman, Ali. Bahkan kalau kita membaca sejarah, kaum muslimin yang ada di bawah pemerintahan Ali bin Abi Thalib di kekhalifahan yang keempat itu berjumlah sekitaran 200.000 orang. Itu pun kita dihadapkan dengan konflik bersenjata. Perang Jamal yang sampai 18.000 sahabat Nabi wafat meninggal dunia. 6 bulan kemudian menyusul perang Siffin yang sampai 80.000 sahabat Nabi wafat meninggal dunia. Nah, ini menjadi catatan bagi kita semua. Di angka 200.000 kurang lebih saja pun susah terkendalikan. Apalagi kita berpikir internasionali. Ngayalnya kelompok HTI itu, ngayalnya itu Hizbut Tahrir, Khilafatul Muslimin, termasuk ngayalnya orang-orang yang mendukung khilafah tersebut, seakan-akan ada satu kepemimpinan tunggal yang semua negara ini akan tunduk kepada pemimpin itu. Amerika tunduk, Tiongkok tunduk, begitu. Ini kan kita bakal diketawain orang. Ini yang namanya beragama kehilangan logika, beragama kehilangan akal sehat, bahkan beragama kehilangan nurani. Karena gara-gara perjuangan ingin menegakkan khilafah ini, betapa banyak orang melakukan dosa besar. Apa dosa besarnya? Bughah, yakni memberontak kepada pemerintah yang sah, memberontak kepada negaranya sendiri. Jadi begini, alih-alih mereka itu berjihad memperjuangkan agama, para pengasong-pengasong khilafah tersebut, justru mereka dimungkinkan mati jahiliyah. Mengapa demikian? Karena semua orang yang sudah disusupi oleh ideologi khilafah, yang otaknya sudah diracuni oleh khilafah, semua orang tersebut dia pasti anti pemerintah yang sah. Dia melawan pemerintah yang sah dan dia anti negaranya sendiri. Ini kan perbuatan maksiat. Bahkan maksiat yang besar sekali sebetulnya, yang halal darahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man khala'a yadan min ta'atin." Barang siapa yang melepaskan tangan dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalahu. Maka dia akan bangkit ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujah sama sekali. Wa man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Coba kita pertanyakan ulang kepada saudara Fahri Hamzah, kepada para tokoh-tokoh bangsa yang mendukung ideologi khilafah, kepada kelompok khilafah itu sendiri, KM, HTI, dan lain sebagainya, semua orang yang sudah tersusupi ideologi khilafah, yang otaknya sudah diracuni oleh ambisi khilafah, pasti anti pemerintah yang sah,
menolak negara kesatuan Republik Indonesia. Pasti begitu. Karena mereka mengatakan sistem ini sistem kufar. Dan mereka merasa diri mereka Islam. Padahal sebetulnya mereka sedang melakukan manipulasi. Karena tidak ada satupun perintahnya dalam agama ini untuk menegakkan khilafah. Nah, satu hal lagi yang perlu saya ingatkan. Kalau memang sistem khayalan yang mereka inginkan itu negara internasional ada di bawah satu kepemimpinan tunggal, maka sebetulnya itulah kekhilafahan akhir zaman. Ini yang disebutkan tsumma ya'udu khilafah ala bin hajjin nubuwah. Ini kekhilafahan akhir zaman adalah Nabi Isa al-Masih alaihi salam. Itu pun didahului huru-hara akhir zaman. Yakni Dajjal dan lain sebagainya. Maka muncul sebuah penegasan yang bisa menjadi khalifah dalam kekhilafahan internasional di akhir zaman hanya seorang nabi. Tidak bisa orang biasa. Dan itulah Imam Mahdi yang kemudian akan digantikan oleh Nabi Isa al-Masih alaihi salam.